bisa datang berbakti puji Tuhan, bahkan terlebih lagi mendengarkan sabda kebenaran firman. Amin. Bersabdalah Tuhan melalui sabda kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh senantiasa kami terima dengan segala ucapan syukur kepada Allah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu saudara yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin percaya bahwa hampir kita semua mengalami yang namanya rasa lelah, karena hampir kemarin kita baru saja melewati di mana sesuatu yang sangat bersejarah secara khusus bagi gereja kita, karena atas kebaikan Tuhan pada akhirnya kita boleh bersama-sama beribadah bersama Majelis Pusat GPS Surabaya, dan kita bisa bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang terjadi. Saudara, hari ini saya rindu sekali untuk membagikan kata kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan membaca ayat ini secara berganti-gantian. Kaum pria akan membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap dan seterusnya. Demikian firman Tuhan dalam judul berikut dari lembaga Alkitab, yaitu orang lumpuh disembuhkan. 1, 2, 3 ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berada. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia memuja Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan keluarlah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Sampai di sini baca panduan kita, enake untuk logos, logos untuk Mateo, Teos untuk logos. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan, sangat menarik ketika kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca secara bersama-sama. Bagaimana lembaga Alkitab memberikan sebuah judul perikop, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Dikatakan dalam ayat yang ke-1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah saudara, dari ayat ini dapat kita analisa dan kita cermati secara sesama. Artinya, bukanlah pertama kali Yesus datang ke satu tempat yang bernama Kapernaum ini. Tentunya Yesus sudah datang berulang-ulang kali, bahkan dikatakan beberapa hari. Ya, saudara, dikatakan di 1,
Kemudian setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah saudaraku, di Kapernaum itu ada salah seorang rabi Yahudi yang dimana rumahnya itu menjadi tempat base yang menjadi tempat base di mana Yesus setiap kali ke Kapernaum maka dia mengajar di tempat atau di rumah itu. Nah jadi saudaraku, rumah-rumah rabi-rabi orang Yahudi itu didesain bagaimana dia membentuk bentuk lingkaran yang dimana di tengah-tengahnya itu seperti ruang terbuka. Nah saudara, pada saat itu ada seorang yang mengalami satu sakit penyakit, yaitu mengalami lumpuh. Dan orang lumpuh ini berharap bahwa ada sesuatu mujizat kesembuhan yang ia peroleh. Mengapa? Karena ia tahu bahwa dia sudah mendengar sebuah kabar berita bahwa Yesus Kristus adalah tabib yang ajaib. Dia sanggup melakukan setiap mujizat, bahkan kelemahan sakit penyakit di dalam setiap kehidupan umat manusia. Sehingga ada satu kerinduan bagi orang lumpuh ini untuk apa? Untuk menghampiri Yesus. Dan namun ada satu kendala yang dimana seorang lumpuh ini tidak dapat berdaya. Dia hanya memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan ilahi ketika Yesus bekerja dalam kehidupan. Namun apalah daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang menarik di sini dikatakan bahwa ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, dari ayat ini kita melihat dan kita mencermati secara sesama bagaimana ini merupakan suatu kerjasama yang baik. Dalam ayat ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi 4 orang yang dimana mereka bekerja sama untuk membantu orang lumpuh ini. Agar apa? Agar orang lumpuh ini bisa dibagikan dan dihadapkan di depan Yesus Kristus. Karena dengan cara itulah maka orang lumpuh ini akan mendapatkan sebuah kesembuhan. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, dalam realita kehidupan kita sebagai umat manusia, kita tidak dapat memungkiri bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang mana kita saling membutuhkan antara orang sesama manusia. Seperti halnya ketika peristiwa momentum ibadah syukuran yang kemarin baru saja kita laksanakan, yang dimana awal mulanya ibadah itu dilaksanakan pada hari ini. Tetapi tiba-tiba ibadah itu berubah karena satu dan lain hal. Pihak maskapai daripada Lion Air mengabarkan bahwa tiketnya itu dimajukan dari jam 1.30 menuju jam 09.30. Akhirnya saudara, tidak ada cara lain selain mengambil suatu keputusan. Bagaimana caranya kita bisa menikmati persekutuan bersama-sama dengan pihak majelis pusat? Akhirnya apa saudara? Hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan mengkontak satu persatu rekan-rekan pelayan. Dan tiba akhirnya saudara, ibadah pun bisa terlaksana dengan baik. Saudara, kalau kita tidak melakukan kerjasama yang baik, maka ibadah pada hari kemarin tidak akan dapat terlaksana. Ibadah dapat terlaksana dengan baik itu semua karena berkat kerjasama antara hamba-hamba Tuhan dengan seluruh segenap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi saudara Bapak Ibu yang sangat kasih berkat oleh Tuhan, bekerja sama merupakan satu rancangan Allah yang telah ditempatkan di dalam kehidupan umat ciptaannya.
ataupun kehendak yang ia gambarkan dalam kehidupannya. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, di sini kita melihat dalam pertemuan kita bagaimana kerjasama dari 4 orang yang tergerak hatinya untuk melakukan pertolongan kepada orang yang mengalami sakit lumpuh ini. Dia berjuang secara semaksimal mungkin. Dia mengangkat orang lumpuh ini, lalu dia turunkan pas di hadapan Yesus Kristus pada saat itu ketika sedang mengajar di salah satu seorang rabi Yahudi pada saat itu. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih berkati oleh Tuhan, sehingga dalam program firman Tuhan pada hari ini yang dapat jadi penting, betapa pentingnya melakukan kerjasama. Pelayanan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama antara sesama pelayan. Keluarga tidak akan pernah berjalan baik bila di dalam keluarga tidak ada kerjasama antara orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, adik terhadap kakak, dan seterusnya. Kita akan mengalami keletihan, kita akan mengalami kenesuan, kita akan mencapai satu kelelahan ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan sendiri. Tapi ketika kita bekerja sama, maka beban yang begitu berat akan terasa ringan. Oleh sebab itu di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 dikatakan ayat yang kedua, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi berkati oleh Tuhan, sampai pada akhirnya orang lumpuh ini diperhadapkan, diturunkan. Di depan kira-kira Yesus sedang mengajar pada saat itu. Dengan segala upaya dan perjuangan yang begitu melelahkan. Sampai pada akhirnya kita melihat bagaimana ketika Yesus bertanya kepada seorang lumpuh ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, menarik sekali bagaimana ketika orang lumpuh itu ada di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengetahui iman orang lumpuh ini, dan Tuhan berkata bahwa hai anakku, dosamu telah diampuni. Saudara, ini ada sesuatu hal yang menarik. Berdasarkan analisa bahwa kelumpuhan yang dialami orang ini bukanlah kelumpuhan yang dialami secara medis, tetapi kelumpuhan yang dialami oleh orang tersebut disebabkan karena faktor dosa. Sehingga apa? Tuhan mengatakan dengan secara tegas bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, seharusnya Tuhan tidak mengatakan demikian, karena Tuhan mengetahui setiap akar permasalahan sakit penyakit di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ada penyakit yang datang daripada medis, tetapi ada sakit penyakit juga yang dimana disebabkan karena dosa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu dosa selalu menghantar kita kepada satu penderitaan. Dosa selalu menghantar kita kepada suatu persoalan. Sampai pada akhirnya, karena orang yang hidup di dalam dosa dan berkecimpung di dalam dosa, dan mengakibatkan orang ini harus mengalami kelumpuhan. Saudara, kita tidak tahu atau tidak menjelaskan dosa apa yang diperbuat oleh orang ini sehingga dia mengalami kelumpuhan. Namun Yesus Kristus menegaskan kepada orang tersebut bahwa sakit penyakit yang dialami adalah sebab karena dosa. Setelah betapa luar biasanya Tuhan, Dia bukan saja tabib yang ajaib, tetapi Dia juga Allah yang sangat murah hati.
Dan Dia Allah yang tidak segan-segan menyatakan cinta kasih-Nya kepada setiap umat-Nya. Ketika umat-Nya Allah itu hidup di dalam ketidakbenaran. Bapak Ibu yang saya kasih kepada Tuhan, pada suatu kali ada seorang tokoh reformator iman, di mana tokoh reformator iman ini berjalan dan bertemu iblis yang membawa sebuah gulungan hitam. Dan ini berkata kepada seorang tokoh reformator iman ini, apakah engkau masih bertekun dan mengakui bahwa engkau anak Allah? Saudara, sang tokoh iman ini berkata, ya, saya percaya bahwa saya adalah anak Allah. Saudara, akhirnya gulungan kita itu dibuka oleh iblis, di mana iblis membawa catatan dosa masa lalu. Lalu iblis mengatakan kepadanya, apakah engkau masih bertekun dan percaya bahwa engkau anak Allah? Saudara, seorang tokoh iman dan pembantu iman ini berkata, ya, saya percaya bahwa saya adalah anak Allah. Saudara, iblis tidak diam. Iblis datang lagi membawa segulungan kita, catatan dosa di masa lalunya, dan menyampaikan kepada dia, apakah engkau masih bertekun untuk mengatakan bahwa engkau anak Allah? Saudara, sang tokoh reformator iman ini masuk ke sebuah kamar dan dia mengambil sebuah tinta berwarna merah. Dan tinta berwarna merah itu akhirnya dia kenakan ke sebuah tulisan gulungan kitab-kitab yang mencatat catatan dosa di masa lalu. Dan dia berkata, darah anak domba yang menghapus dosa dunia telah menguduskan aku sehingga aku berani berkata bahwa aku adalah anak Allah. Saudara, tidak ada satupun pribadi yang dapat mengampuni dosa. Setiap kehidupan kita yang kita perbuat, ada begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu maupun di masa sekarang. Dan pengampunan dosa yang dapat yang kita peroleh itu hanya ada ketika kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah salah satunya yang dapat mengampuni dan menyucikan setiap dosa-dosa kita secara pribadi. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih memberkati oleh Tuhan, ketika seorang murid ini menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan pada saat itu dia mengimani bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kelumpuhannya. Pada akhirnya Yesus menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasihnya, dan orang itu mengalami satu kesembuhan yang sungguh luar biasa. Dalam kehidupan kita harus memiliki satu keyakinan bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat dihapuskan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah dan Dia adalah satu-satunya anak domba Allah yang dapat menyucikan setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran saudara dan saya. Sampai pada akhirnya kita hidup di dalam kemerdekaan dan kita dapat mengakui bahwa hidup kita telah diubahkan. Yang dahulu kita bukan anak-anak Allah, dan ketika kita percaya pada Yesus, kita diubah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu seterjemahan yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tidak ada ajaran, tidak ada pengajaran, tidak ada tokoh-tokoh yang dicatat
yang diakui, yang dapat mengampuni dosa umat manusia selain Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, kita bangga. Seringkali ketika kita melakukan satu kesalahan atau perbuatan dosa, kita tertuduh oleh setiap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Dan pada akhirnya perbuatan itu, ketika kita merasa tertuduh dan kita terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, cepat atau lambat maka perbuatan dosa itu akan mengakibatkan kehidupan kita, membawa satu dampak, yaitu penderitaan. Saudara percaya atau tidak percaya bahwa seringkali penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat manusia itu disebabkan karena faktor dosa. Tetapi tidak selamanya penderitaan yang dialami oleh umat manusia disebabkan karena dosa. Karena bisa saja penderitaan yang kita alami itu untuk memulihkan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Bisa saja Allah ingin bekerja menyatakan kemuliaannya di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu adalah sesuatu hal yang menarik bagaimana ketika kita merenungkan kepada firman Tuhan, seorang lumpuh ini ternyata yang mengakibatkan dia mengalami kelumpuhan adalah dosa. Kelumpuhan yang dimaksud bisa saja kelumpuhan secara fisik, tetapi kelumpuhan juga bisa dimaksud adalah kelumpuhan secara rohani. Ketika seseorang tidak lagi sadar akan identitas yang sejati dan beribadah kepada Tuhan, maka sesungguhnya sedang mengalami kelumpuhan secara rohani. Ketika seseorang tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya orang tersebut sedang masuk kepada satu permasalahan. Orang tersebut sedang mengalami kelumpuhan. Jadi kelumpuhan tidak bisa ditafsirkan secara fisik saja, secara natural, tetapi juga kelumpuhan dapat ditafsirkan secara supranatural. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi berkati dari Tuhan, ternyata keberhasilan orang ini mengalami satu kesembuhan ini disebabkan karena yang kerjasama yang begitu luar biasa antara orang-orang yang tergerak hatinya untuk menolong orang lumpuh ini dan membawanya kepada Yesus. Mengapa keempat orang ini tidak membawanya kepada tabib atau yang lain-lainnya, saudara? Tetapi orang ini membawanya kepada Yesus. Karena keempat orang ini sudah memiliki satu keyakinan bahwa kesembuhan yang akan ia peroleh hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu yang sangat dikasihi berkati ini, ada banyak hal yang mungkin kelumpuhan di dalam kehidupan kita terjadi. Kelumpuhan dalam hal kesehatan, kelumpuhan dalam hal kerohanian, kelumpuhan dalam hal finansial, kelumpuhan dalam hal lain-lain, dan kelumpuhan itu dapat dibereskan dan disembuhkan ketika kita datang kepada Yesus. Yesus sanggup menyingkirkan setiap kelumpuhan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dan ternyata ketika kelumpuhan yang terjadi dalam kehidupan seorang lumpuh yang ada di dalam tokoh Alkitab Markus pasal yang kedua, ketika dosanya sudah dibereskan, dia mengalami suatu namanya mujizat kesembuhan. Saudara mau mengalami mujizat, mau mengalami kemuliaan, mau mengalami kesembuhan, bereskan setiap kehidupan kita dari dosa. Itulah pesan kepada firman Tuhan. Ketika saya merenungkan satu firman Tuhan, ternyata seringkali ketika kita mengalami satu sakit penyakit, kita langsung mengatakan bahwa sakit penyakit ini mungkin ya biasa-biasa saja, datang dari medis. Tetapi ada sakit penyakit yang dimana itu disebabkan karena dosa.
Karena perbuatan dosa itu yang mengakibatkan kita mengalami satu penyakit penderitaan. Dan penyakit penderitaan itu tidak akan pernah sembuh. Nah, kita mau berobat ke dokter itu tidak akan pernah sembuh. Karena apa? Karena obatnya diganti secara medis. Melainkan obatnya hanya satu, pemberesan karena dosa itu, dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya yang sanggup melakukan kesembuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih berkat oleh Tuhan, jangan tergesa-gesa melihat situasi kondisi yang mungkin membawa kita kepada satu penderitaan layaknya seperti orang ini. Ternyata saudara, berdasarkan analisa, pada akhirnya untuk mendapatkan pemulihan, kesembuhan, dia tidak perlu lagi membayarkan biaya yang cukup mahal. Dia cukup datang kepada Yesus, dan Yesus segera menghampiri dia, mengkonfrontasi dalam kehidupannya. Ternyata kata Yesus, sakit ini disebabkan karena dosa yang kamu perbuat. Saudara, mari kita memiliki satu keyakinan bahwa satu-satunya Yesus adalah jawaban atas setiap hal-hal yang menimpa di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan selama kita hidup di dalam dosa. Penderitaan akan terus mengejar dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita membereskan hidup kita dari segala kecemaran akan dosa-dosa, kehidupan kita mengalami kesembuhan, pemulihan. Bahkan Tuhan akan terus membawa kita kepada kemuliaan. Biar firman Tuhan pada hari ini terus mendorong dan memotivasi kita bahwa ternyata yang pertama dalam renungan kita mengajarkan kepada kita semua adalah bagaimana bekerja sama yang baik. Kita harus sadar bahwa manusia tidak dapat hidup dengan sendiri. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, manusia tetap membutuhkan orang lain. Karena itulah yang Tuhan katakan. Yang kedua, ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan orang lain, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Saudara, kalau kita tidak perlu orang lain, perlu kita memiliki tinggi hati, sikap kesombongan dan lain sebagainya. Karena apa? Kita nggak butuh orang lain. Tapi karena kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu memiliki kerendahan hati. Agar apa? Agar bisa kita berkolaborasi. Tuhan Yesus memberkati sampai firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami baru saja menemukan sabda firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Bagaimana kami melihat seorang lumpuh yang ada di Kapernaum tidak akan mencapai satu tujuan kesembuhan ilahi yang ia peroleh bila mana tidak ada orang-orang yang menolongnya dan membantunya untuk menempatkan dia di hadapan Yesus Kristus serta yang terjadi. Dan ketika dia ada di hadapan Yesus Kristus, ternyata setiap penyakit kelumpuhan yang terjadi, hal itu bukan disebabkan karena faktor medis, melainkan faktor dosa yang dia perbuat. Sehingga ketika dosa itu telah dibereskan oleh Yesus Kristus, maka kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan ilahi yang ada dalam kehidupan kami itu semua karena kemurahan hati Allah
yang begitu luar biasa yang kami alami. Sampai pada akhirnya kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan pada setiap hidup kami pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa